Oke coy, jadi hari ini kita akan bercerita kembali. Sabar. Jadi hari ini kita akan bercerita kembali tentang tentang yokai yang ada di Jepang, cuy. Dan kali ini, sorry, dan kali ini yokai yang akan kita bahas adalah Oni. Ya, Oni. Oni itu buat kalian yang nonton anime atau manga pasti familiar ya. Dimana Oni ini sering dijadikan suatu referensi di dalam karya-karya suatu karya di Jepang ya, contohnya anime atau manga. Jadi ya seperti ini, what the hell man, wait, sorry. Jadi Oni, seperti yang misal kalian udah tahu ya, Oni itu adalah iblis cuy, atau ya Oni bisa kita bilang suatu makhluk atau monster atau iblis, bisa kita bilang begitu, dimana Oni ini merupakan suatu makhluk yang berwujud seperti manusia tapi badannya besar, kekar, dan memiliki tanduk di kepalanya cuy. Dan juga biasanya warnanya itu antara merah, biru, atau hijau. Nah, Oni dalam cerita Jepang biasanya digambarin membawa suatu gada yang besar yang namanya itu kanabo. Nah, kenapa Oni ini bisa ada? Jadi awalnya Oni ini tercipta dari cerita-cerita masyarakat lokal seperti biasa, dan dengan sedikit pengaruh Buddhisme yang mereka percaya kalau Oni ini adalah sebuah atau seorang makhluk penjaga neraka atau seorang makhluk yang membawa kehancuran. Makanya dalam manga-manga atau anime, Oni itu sering dijadikan sebagai monster penjahat, orang jahat lah yang suka menghancurkan. Karena ya Oni itu iblis cuy. Gimana? Nah, ada beberapa Oni yang terkenal. Ya tadi contohnya tadi Ao sama Aka Oni, merah, biru sesuai warna kulitnya. Dimana ini menggambarkan suatu sifat manusia, sifat jahat, sifat serakah dari manusia cuy. Selain itu ada beberapa cerita Oni yang lumayan terkenal. Salah satunya itu Ura, yaitu suatu Oni yang berada di wilayah Kibi. Di wilayah Kibi ini sekarang udah jadi prefektur Okayama di Jepang cuy. Dimana katanya Ura ini merupakan referensi utama dari cerita Momotaro. Kalau kalian nggak tahu Momotaro itu apa, jadi Momotaro itu adalah suatu kisah, ya kisah rakyat juga di Jepang, yang menceritakan seorang bayi yang lahir dari buah persik dan bersama tiga sahabat hewannya yang bisa berbicara, yaitu anjing, monyet, dan juga burung, di mana mereka melakukan suatu perjalanan lah ke Onigashima atau Pulau Iblis untuk mengalahkan para iblis di sana. Katanya Ura ini inspirasi utama dari cerita Momotaro ini. Selain itu ada Shuten Doji dan Ibaraki Doji, di mana ini adalah duo Oni yang legendaris yang katanya menghuni Gunung Oe di Jepang dan sering meneror orang-orang yang ada di Kyoto pada zaman Heian. Jadi zaman Heian ini kapan? Yaitu sekitar 794 sampai 1180-an atau 1185 Masehi, zaman Heian. Nah, selain itu, Oni ini juga lumayan terkenal ya, sangat terkenal bahkan mungkin, dimana ada beberapa budaya yang terkait atau ya yang ada unsur oninya cuy, dimana salah satunya adalah Setsubun. Jadi ini adalah suatu ritual atau ya bisa dibilang ritual pengusiran nasib buruk lah, dimana nantinya di suatu rumah atau di suatu keluarga yang punya, ya di rumah keluarga, orang tua bakal memakai topeng Oni dan anggota keluarga yang lain bakal ngelemparin kacang sambil berteriak Oni wasoto, Oni wasoro, Oni wasoto, atau pokoknya iblis pergilah, Fuku wa Ukuchi, Oni wasoto, Fuku wa Uchi. Itu artinya pokoknya iblis keluarlah, sementara keberuntungan ayo keberuntungan masuklah gitu cuy. Jadi ya itu salah satu budaya yang ada di Jepang, itu Setsubun, pengusiran nasib buruk. Selain itu Oni juga sering dijadikan referensi buat karya-karya atau suatu karya yang berasal dari Jepang. Contohnya anime dan manga kayak banyak sih, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Oni, membahas Oni kan temanya. Terus di One Piece juga ada, bahkan
Ya bahkan di One Piece ada Onigashima cuy, yaitu pulau iblis, dan musuhnya Kaido punya tanduk cuy. Itu iblis banget. Itu adalah bentuk iblis dan bawa gada pula Kaido ya kan. Jadi Oni ini suatu makhluk atau iblis yang terkenal, yokai juga, yokai Jepang yang terkenal karena sudah banyak dijadikan referensi buat apapun dari Jepang ataupun luar negeri ya. Oke, jadi itu loh cuy cerita tentang Oni atau iblis yang ada di Jepang cuy. Ya, jadi bisa dibilang Oni ini yokai yang jahat ya karena suka membawa kekacauan dan kehancuran cuy. Mungkin segitu dulu hari ini cuy. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang salah, coba tolong dikasih tahu di kolom komentar ya. Eh, Sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih nonton, kalau ada bye bye.